Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kimia kelas 11 di SMA 28. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari minyak bumi. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita mempelajari hidrokarbon. Ada keterkaitan antara hidrokarbon dengan minyak bumi, di mana hidrokarbon merupakan penyusun utama dari minyak bumi. Mari kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Tentu kalian semua sudah paham dan mengetahui gambar apa yang ditampilkan di layar ini. Yang menjadi pertanyaan, bahan bakar yang ada di SPBU ini, sumber utamanya atau bahan bakunya itu terbuat dari apa? Dan apakah bisa diperbaharui? Nah, mari kita lihat ada bagian-bagian berikut ini. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak terbarukan. Dalam hal ini, minyak bumi pada suatu ketika jika terus digunakan maka akan habis. Untuk memperpanjang penggunaan minyak bumi, maka kita harus melakukan penghematan atau penggunaan minyak bumi secara bijak, sehingga kita bisa memperpanjang masa penggunaan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari hewan-hewan kecil dan lunak, yang hewan itu mati dan mengendap di dasar laut. Yang selanjutnya, tumpukan dari hewan-hewan yang mati itu akan tertimbun oleh lapisan-lapisan tanah dan batuan secara perlahan-lahan, sehingga akan tertumpuk berlapis-lapis dan sangat tebal. Lapisan yang tebal tadi akan menyebabkan endapan dari hewan-hewan laut tadi menjadi berubah karena oleh tekanan dan suhu yang tinggi oleh lapisan-lapisan tanah tadi, sehingga terbentuklah minyak bumi. Minyak bumi ini akan terjebak di dalam satu batuan yang kedap air, sehingga terkumpul di sini bersama-sama dengan gas bumi. Dan untuk mengeluarkannya maka dibutuhkan suatu teknik eksplorasi yang nantinya akan diangkat, kemudian akan diolah dan didistribusikan sehingga menjadi bahan bakar yang kita kenal. Karena proses ini memakan waktu yang lama, jutaan tahun, maka dapat dikatakan seperti semula bahwa minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang tidak terbarukan. Selanjutnya mari kita lihat komponen penyusun minyak bumi. Minyak bumi tersusun dari hidrokarbon alifatik atau rantai lurus, dan ini merupakan sebagian besar dari komponen penyusun minyak bumi. Kemudian diikuti dengan hidrokarbon yang berbentuk siklik, dan diikuti lagi dengan hidrokarbon alifatik yang bercabang, dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon yang rantainya berupa cincin segi 6 dengan ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Dan hidrokarbon aromatik ini merupakan hidrokarbon yang tak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap. Secara umum, komposisi dan komponen minyak bumi adalah sebagai berikut. Minyak bumi
mengandung senyawa hidrokarbon dengan persentase 90–90%. Dan ini meliputi alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Dengan alifatik jenuh ini merupakan bagian terbesar dari hidrokarbon penyusun minyak bumi. Kemudian ada senyawa belerang, senyawa nitrogen, dan senyawa oksigen, serta organologam, dan ini jumlahnya atau persentasenya sangat kecil. Sehingga sebagian besar penyusun atau komponen minyak bumi adalah hidrokarbon, baik alifatik jenuh, aromatik, dan juga sikloalkana. Untuk mendapatkan minyak bumi, maka dilakukan untuk mengolah minyak bumi, maka dilakukan beberapa proses, diantaranya destilasi, yaitu pemisahan campuran senyawa berdasarkan perbedaan titik didih komponen penyusunnya. Ini destilasi. Kemudian setelah destilasi diikuti dengan proses cracking. Nah, hasil destilasi yang tadinya hidrokarbon itu bercampur-campur dipisahkan dengan destilasi, dan salah satunya akan didapatkan hidrokarbon yang rantainya masih panjang. Maka untuk selanjutnya hidrokarbon yang panjang ini dipecah melalui proses cracking sehingga didapatkan hidrokarbon yang rantainya lebih kecil. Selanjutnya dilakukan proses reforming, yaitu pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbonnya lurus dibentuk menjadi bensin yang bermutu lebih baik dengan rantai karbon yang panjang. Singkat cerita, reforming adalah pembentukan hidrokarbon rantai bercabang dari hidrokarbon yang berrantai lurus. Proses berikutnya adalah polimerisasi. Hasil destilasi juga dimungkinkan mendapatkan hidrokarbon dengan rantai yang kecil-kecil. Maka rantai yang kecil-kecil ini digabungkan menjadi rantai hidrokarbon yang lebih panjang atau lebih besar. Kemudian hasil dari proses ini, minyak bumi itu dibersihkan, yang diberi nama dengan proses treating ini, untuk menghilangkan pengotor-pengotor dari minyak bumi yang sudah diolah. Dan proses terakhir adalah blending, yaitu proses penambahan zat aditif atau pencampuran zat yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, tadi proses-proses yang dilalui untuk merubah minyak bumi menjadi produk-produk bahan bakar yang kita kenal di pasaran. Berikut adalah contoh atau tabel tentang hasil dari destilasi bertingkat. Gambar ini menunjukkan sebuah proses pengolahan minyak bumi dalam suatu alat yang bernama destilasi bertingkat, yang prosesnya mulai dari sini. Ini minyak mentah, itu dipanaskan, kemudian akan menguap. Nah, uapnya ini akan naik sini, di mana uap yang mempunyai titik cair yang rendah, dia akan mencair, dia akan mengembun di sini. Kemudian uap masih ada yang tersisa, akan naik lagi ke sini. Kemudian ini titik embunnya lebih tinggi dari yang bawah, maka dia akan mengembun di sini, dan seterusnya sampai di atas ini adalah yang sukar untuk mengembun. Nah, semakin di atas semakin sukar mengembun, sedangkan
bagian bawah ini lebih cepat untuk mengumpul. Nah, inilah nantinya yang disebut dengan destilasi bertingkat karena dilakukan bertingkat-tingkat seperti ini. Masing-masing akan dihasilkan produk yang berbeda-beda. Nah, tabel ini menggambarkan apa yang dihasilkan dari destilasi bertingkat ini. Bagian yang atas adalah gas, jumlah atom C antara C1 sampai dengan C5, dan ini digunakan untuk bahan bakar yang kita kenal dengan LPG. Kemudian bagian kedua C5 dengan C7 ini digunakan untuk pelarut, bisa juga untuk binatur kimia. Kemudian bagian berikutnya C5 sampai dengan C12 ini disebut, hasilnya ini adalah bensin yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian di bawahnya, jadi ke bawah lagi, ada C12 sampai dengan C16. Ini digunakan untuk, kalau dulu minyak tanah sebagai minyak lampu atau bahan bakar kompor minyak tanah dulu, sekarang mungkin jarang sekali. Kemudian lebih bawah lagi dengan jumlah C15 sampai dengan C18 itu hasilnya diesel. Jadi ini lebih sulit terbakar dibandingkan dengan bensin. Ke bawah lagi kita akan mendapatkan minyak pelumas. Kemudian ke bawah lagi akan didapatkan lilin yang kita kenal, lilin bahan untuk ini, untuk pengganti nyala lampu jika listrik mati dari gereja. Kemudian ini penggunaan yang lain-lain. Kemudian lebih bawah lagi akan didapatkan aspal yang digunakan untuk bahan untuk mengeraskan jalan. Nah, ini adalah beberapa hasil dari proses destilasi bertingkat dari minyak bumi. Kita mengenal bahwa bensin itu jenisnya bermacam-macam, ada premium, ada pertalite, ada pertamax, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan dari bahan bakar tadi adalah tentu ada kualitasnya. Nah, untuk menyatakan kualitas bensin itu berupa perbandingan antara iso-oktana dengan normal heptana. Jadi kualitas bensin ditentukan oleh kandungan iso-oktana yang dikenal dengan istilah bilangan oktan. Bilangan oktan untuk normal heptana adalah 0 dan bilangan oktan untuk iso-oktan adalah 100. Sebagai contoh, bensin premium itu memiliki atau mengandung 82% iso-oktana dan 18% normal heptana. Sehingga bilangan oktan dari bensin premium tersebut adalah 82. Jadi nilai oktan ini menyatakan berapa persen kandungan iso-oktana di dalam bahan bakar tadi. Untuk contoh ini adalah premium dengan kandungan iso-oktan 82, maka bilangan oktannya 82. Contoh lain misalkan pertalite itu punya bilangan oktan 90, berarti dia mengandung 90% iso-oktan dan 10% normal heptana. Nah, ke dalam bensin terkadang ditambahkan zat lain yang dikenal dengan zat aditif pada bensin, yang gunanya untuk meningkatkan bilangan oktan bensin. Zat yang ditambahkan
Salah satunya adalah TEL, tetraethylate atau tetraetil timbal, rumusnya C254 kali Pb. Namun demikian, walaupun ini bisa meningkatkan mutu bensin, ternyata penggunaan TEL ini memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Kemudian, untuk menggantikan TEL yang bermasalah untuk kesehatan, maka digantikan dengan MTBE, metil tersial butyl ether. Fungsinya sama dengan TEL, yaitu untuk meningkatkan bilangan oktan, tetapi di sini tidak mengandung unsur Pb yang akan dilepaskan di udara, sehingga lebih aman dibandingkan menggunakan TEL. Nah, mari kita lihat selanjutnya adalah dampak pembakaran bahan bakar. Nah, bahan bakar ketika dibakar salah satunya akan menghasilkan gas CO2. Gas CO2 ini merupakan gas yang tidak beracun. Tetapi jika gas CO2 ini berlebihan akan menimbulkan masalah dengan apa yang dinamakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh CO2 yang berlebihan di atmosfer yang bertindak seperti kaca yang menahan panas yang dipancarkan oleh bumi ketika bumi mendapatkan sinar matahari di siang hari, maka sebagian dari panas itu akan dikembalikan ke atmosfer. Namun karena di atmosfer ada lapisan CO2 yang akan menghalangi lepasnya panas ke angkasa, maka suhu di bumi akan semakin meningkat. Akibat meningkatnya suhu di bumi, maka akan menyebabkan apa yang disebut dengan pemanasan global dan perubahan iklim, sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir dan gagal panen. Kemudian hasil pembakaran berikutnya adalah gas CO. Jika CO2 ini dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan bakar dengan oksigen yang cukup, maka gas CO ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ketika oksigen yang diperlukan tidak cukup. Gas CO merupakan gas yang beracun dan bersifat fatal jika terhirup ke dalam pernapasan, karena dia akan terikat sebagai COHB yang diikat oleh hemoglobin, di mana hemoglobin itu akan lebih mengikat CO dibandingkan dengan O2, sehingga darah kita akan terisi dengan CO dibandingkan dengan oksigen, dan ini menyebabkan pertama sakit kepala dan bisa berujung pada kematian. Bahan bakar ada yang mengandung belerang, seperti yang kita lihat di komponennya bumi tadi, ada senyawa belerang. Nah, senyawa belerang ini jika terbakar tidak bersamaan dengan bahan bakar, maka akan menghasilkan gas SO2 dan SO3, dan ini akan menyebabkan batuk-batuk dan juga bisa menimbulkan hujan asam ketika bercampur dengan air hujan, yang mana akan menyebabkan pH tanah menjadi turun dan juga akan menyebabkan tercepat korosi dari benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian adanya senyawa nitrogen pada bahan bakar juga akan menghasilkan gas NO2. Sebetulnya gas yang tidak beracun, tapi juga tetap bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan,
yaitu gangguan saluran pernapasan dan juga di mata terasa perih, dan jika bercampur dengan air hujan bisa menimbulkan hujan asam karena bisa membentuk asam nitrat yang pada selanjutnya akan merubah pH air dan pH tanah dan bisa menyebabkan tanah menjadi kurang cocok untuk tanaman-tanaman tertentu dan juga merusak bahan-bahan yang terbuat dari logam. Kemudian bagian berikutnya, hasil dari pembakaran bahan bakar adalah menyebabkan pencemaran timbal. Nah, di awal tadi kita sudah membicarakan bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas bensin adalah menambahkan TEL atau TEL yang mengandung belerang. Belerang yang terkandung dalam bensin tadi akan dilepaskan ke udara dan ini bisa berakibat menurunkan tingkat kecerdasan anak dan menghambat pertumbuhan dan dapat juga menimbulkan kelumpuhan. Karena efeknya yang demikian negatif, maka penggunaan dari bensin bertimbal ini akan terus dikurangi sampai tidak ada lagi bahan bakar bensin yang mengandung timbal. Kemudian pencemaran yang lain adalah partikulat. Partikulat itu partikel yang bisa kita lihat adalah asap hitam yang keluar dari knalpot dari truk bus yang kadang-kadang berwarna hitam, dan ini akan menyebabkan gangguan organ pernapasan jika terhirup oleh manusia. Nah, dari pelajaran yang tadi kita bahas, maka ada kesimpulan sebagai berikut. Bahan minyak bumi itu berasal dari hewan dan tumbuhan melalui proses pelapukan yang begitu lama, berjuta tahun. Kandungannya berupa senyawa alkana, psikoalkana, isoalkana, dan aromatik. Dan diolah dengan metode destilasi bertingkat, cracking, reforming, kemudian polimerisasi, treating, dan blending. Digunakan sebagai bahan bakar, baik bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan, pelumas, dan juga untuk pengeras jalan. Nah, dampaknya pada lingkungan adalah bisa memberikan dampak negatif baik pada lingkungan dan kesehatan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita singkat tentang minyak bumi. Untuk lebih mendalaminya, silakan melakukan literasi pada materi minyak bumi yang ada di buku paket ataupun dari sumber belajar yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.